Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, Selamat pagi. salam sehat, tetap semangat. Sahabat pemilih, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube KPU Klaten dalam acara Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis bersama saya Budi Sambodo. Kita ikuti Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis bersama KPU Kabupaten Klaten. Baik, sahabat pemilih, dalam episode ke-13 kali ini kita mengambil tema pemilu di mata kaum marginal. Pada kesempatan kali ini, Dinamis menghadirkan seorang narasumber. Beliau adalah perwakilan dari komunitas kaum marginal. Inilah dia, Mas Ikrom Rifai. Selamat datang Mas Ikrom di KPU di acara Dinamis. Selamat datang Mas Budi. Ya. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah, berkat doa-doa teman-teman masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Mas Budi. Ya, baik Mas Ikrom, ini buat pembukaan saja bahwa Mas Ikrom ini adalah salah seorang perwakilan dari komunitas marginal yang pada waktu pemilu 2019 beliau juga menjadi seorang relawan demokrasi sebagai mitra KPU di dalam memberi pendidikan pemilu kepada pemilih khususnya basis marginal. Baik Mas Ikrom, langsung aja mungkin saya mau memberi sebuah pertanyaan yang mungkin buat sahabat pemilih juga ada pertanyaan juga, apakah sebenarnya kaum marginal itu dan siapa kaum marginal itu? Monggo silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu kembali di acara Dinamis ya, Mas. Ya, Ya, Dinamis. Dinamis. Wah, ini acaranya cukup keren ya. Langsung saja Mas Budi. Jadi seperti yang Anda tanyakan tadi, siapa apa toh kaum marginal. Betul. Dan siapa saja lah gitu. Ya. Kebanyakan orang mengartikan bahwa kaum marginal itu adalah sesuatu hal yang mempunyai keterbatasan sumber daya atau bisa dibilang informasi, dan beliau-beliau ini tidak cukup untuk percaya diri. Itu khalayak umum beranggapan demikian. Tapi nanti coba kita ulas seperti apa kaum marginal yang sebenarnya. Dan biasanya ini dari daerah satu daerah lain itu berbeda-beda. Misalkan kalau di daerah Klaten ini nggak ada kaum marginal nelayan, ini nggak ada. Betul. Ya, beda dengan di pesisir gitu loh. Tapi di Klaten ini untuk tahun-tahun yang kemarin itu yang paling banyak itu satu itu pengamen jalanan, yang kedua adalah pemulung, tapi jumlahnya juga tidak cukup banyak, tapi akhir-akhir ini grafiknya meningkat. Kemudian ada lagi komunitas-komunitas seniman pinggiran, maksudnya pelaku seni pinggiran yang tidak cukup pede untuk membawa dirinya bisa berkesenian di tingkat yang lebih perkotaan gitu Mas. Ya, itu untuk khususnya di wilayah Klaten. Ada juga di daerah Klaten ini cukup menarik karena ada suatu komunitas yang sangat kondang di seluruh Nusantara, yaitu komunitas pedagang angkringan. Nah, itu menarik sekali. Tapi alhamdulillah untuk sampai saat ini dengan semangat teman-teman itu bisa membantu mendongkrak roda perekonomian. Baik, ya. Artinya berarti kaum marginal itu
kaum yang kalau bahasanya Mas Ikrom tadi kurang pede gitu ya. Iya, kurang pede. Dan banyak orang menganggap itu pinggiran. Wah, tidak tersingkirkan gitu, ibarat kasarannya seperti itu. Oh iya, betul. Tidak terlalu diperhatikan gitu. Baik. Oke, Mas Ikrom. Baik, sahabat pemilih, pembukaan dari Mas Ikrom tadi bahwa ternyata kaum marginal itu di Klaten itu ternyata komunitasnya cukup banyak. Baik, mungkin kita mau tarik benang antara kaum marginal dengan pemilu. Iya. Langsung aja karena kita topiknya tentang pemilu, Mas Iya. Ikrom. Iya. Saya pengen tahu, mungkin sahabat pemilih juga pengen tahu Iya. bagaimana pandangan atau animo teman-teman marginal terhadap pemilu. Ya, ya langsung saja Mas Budi. Jadi selama kebetulan saya menjadi relawan demokrasi itu 2 periode, dari yang dulu sampai yang terakhir kemarin, dan menjadi 10 basis ya. Ya, 10 basis. Ya, itu setiap kita mau mengedukasi, kita mengadakan survei dulu. Jadi dari berbagai komunitas itu kita mengadakan survei, kita nanya-nanya dulu maunya seperti apa, sejauh mana beliau antusiasme terhadap pemilu. Misalkan secara tidak langsung kita main-main seperti biasa, ngobrol-ngobrol dulu, oh sesuk arek pemilu toh gimana toh. Seberapa jauh dia? Ya, nanti setelah itu kan kita umpan kegiatannya mereka apa saja. Ternyata kalau bisa diprosentasekan itu kaum marginal itu sebenarnya untuk kepedulian terhadap pemilu itu ada, bisa dibilang mati suri, tinggal kita membuka celahnya itu aja, gimana kita merangkul, karena biasanya mereka itu wis merasa enggan, wong diundangi yo merasa dirinya tersingkirkan. Tapi terbukti ketika kita ajak ngobrol kegiatannya apa, yuk kita mengadain kegiatan bareng, itu antusiasme bisa mengalahkan yang lain gitu lah. Salah satu contohnya ini di pemilu kemarin itu kita ngobrol-ngobrol dulu, kita ngobrol sharing bersama teman-teman komunitas pengamen seperti apa ya. Awalnya itu memang nggak mau, wah apa rembukan pemilu, gunane apa itu. Nah, dari situ kita mulai ambil celahnya. Gunane apa lah, kira-kira ono gunane ora dengan pendekatan itu. Betul. Terus setelah kita sudah merasakan dia udah mengikuti pembicaraan, berarti sudah ada antusias. Oh, gimana kalau begini? Biasanya eventnya apa? Terus dari kita biasanya kan para pengamen itu ada komunitasnya. Beliau itu ngumpul-ngumpul. Ya, kita sering ikut dulu ngumpul. Kegiatannya apa? Terus kemudian kita sering mengadakan jam bareng. Yuk kapan yuk adain jam bareng. Dan dalam karena sudah ada kedekatan, kita ngajak yuk ngobrol yuk. Besok sambil ini saya mau ada acara ini, kita sambil latihan bareng, kita ngobrol-ngobrol tentang itu gimana. Akhirnya tidak yang seperti kita kira. Ya. Wah, seragelem ngopo. Nah, itu ternyata dia tertarik. Awalnya cuman dicoba gitu kan. Akhirnya dari situ pertemuan berikutnya bekerja sama dengan KPU Kabupaten Klaten membuat jingle KPU itu dari teman-teman pengamen. Dari situ dari situ mulailah dari teman-teman pengamen yang tentunya kan ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang respon, ada yang enggak. Itu semakin dekat lagunya dibawain di bis kota. Dulu kan masih rame ini bis itu ya, tentang jingle pemilu. Dia merasa mempunyai, dan ini salah satu peluang juga buat nanti kedepannya. Jadi sebagai sparring partner ya, menjadi mitra sejajar. Ya, kita mengadakan apa bersama beliau gitu. Mungkin itu Mas Budi. Iya. Baik sahabat pemilih, seperti diutarakan sama Mas Ikrom Rifai, ternyata bahwa komunitas marginal itu sebenarnya punya kemauan dan punya keinginan, hanya mungkin agak tersumbat seperti apa kata Mas Ikrom tadi, bahwa ketika ada yang mau membidangi, mau apa itu istilahnya apa ya Mas Ikrom, mau
mengajak. itu harus pinter-pinter mengambil Itu, cara ya, harus betul. pendekatan Iya, dari hati ke hati betul. dulu ya. Artinya mereka mungkin salurannya agak tersumbat, ketika kita masuk ke situ bisa membuka Iya. saluran itu sehingga mereka bisa mau melek terhadap pemilu gitu Iya, ya. iya. Baik sahabat pemilih, dimanapun Anda berada, kita masih melanjutkan dialog di pagi hari ini yang mungkin semakin asik karena Mas Ikrom ini orangnya juga asik gitu Mas Ikrom. Baik, mungkin ada satu pertanyaan Mas Ikrom. Iya. Mungkin selama ini kita sering bermitra dengan teman-teman dari marginal. Iya. Mungkin peran KPU itu dalam memberikan sosialisasi terutama untuk pendidikan pemilih itu seberapa jauh Mas Ikrom? Ya, Sudah terfasilitasi atau belum Mas Ikrom? ya saya kira ini cukup signifikan ya. Ini terbukti dari beberapa pertemuan, beberapa kegiatan itu kita mencoba menjangkau sedikit demi sedikit. Setelah dari pengamen, kemudian pernah juga bersama KPU Kabupaten Klaten itu dulu waktu belum ngehit itu kita sudah berkali-kali di Girpasang itu ya. Oh, di Suatu Girpasang, desa iya. yang cukup terisolir sebenarnya ya. Harus ke desa itu harus turun naik dan wah itu belum hit waktu itu. Tapi kalau saya ikut seneng itu dengan hadirnya KPU dulu berkali-kali itu banyak teman-teman wartawan yang ikut ke sana akhirnya terekspos dan alhamdulillah sekarang ini malah cukup alhamdulillah ya cukup desanya cukup berkembang sangat pesat gitu Mas. Itu juga saya ikut senang gitu. Selain itu ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dari KPU Kabupaten Klaten. Salah satunya adalah dari komunitas pemain reog tradisional. Jadi yang biasanya mau latihan itu Pernah juga itu ya? pernah. Itu kejadian sangat menarik Mas. Yang biasanya ini cerita untuk tahun kemarin. Biasanya latihan cuman biasa. Ketemu ngumpul latihan tari, latihan gerakan. Setelah saya dan teman-teman datang ngobrol-ngobrol, ini tiap apa latihannya, kemudian tiap sana, besok saya ikut ke sana gimana? Terus saya bikinkan acara. Kita bantu gini, akhirnya secara tidak diduga yang biasanya itu latihan kan cuman pakai kaos, pakai apa itu saya dan teman-teman datang itu pakai pakaian komplit di pagar, ada apa parkiran itu. Berarti dari situ bisa kita ambil kesimpulan berarti sangat dipersiapkan gitu. Artinya ada antusiasme dari teman-teman paguyuban reog gitu ya. Iya, paguyuban reog yang tradisional Mas. Maksudnya yang masih mau tumbuh yang itu. Akhirnya dari pertemuan itu beliau menginginkan tiap bulan sekali. Waduh, ini dari ini kita kan muter dari beberapa komunitas. Karena kalau seperti itu ya nanti cobalah kita di luar itu gitu. Mungkin itu Mas Budi. Oh ya, siap. Artinya berarti KPU sudah bisa membantu juga untuk kelompok-kelompok marginal gitu ya Mas Ikrom. Kaitannya dengan eksistensi mereka gitu ya. Iya. Tapi juga sebagai catatan juga untuk teman-teman KPU Kabupaten Klaten bahwasanya sementara ini memang untuk kegiatan kan secara persentase itu teman-teman di kaum marginal itu hanya sedikit ya. Itu harapannya setelah kita ketahui bersama beberapa kegiatan itu antusias ya, ini harapan teman-teman itu kedepannya itu bisa berkelanjutan, bukan hanya nanti kan juga efek dari pertemuan itu kan juga cukup luar biasa. Ya, baik Mas Ikrom, bahwa KPU tahun 2024 itu punya hajat besar. Pemilu tahun 2024 disambung dengan Pilkada serentak tahun 2024. Untuk itu kita semua berharap bahwa
kerjasama dan hubungan yang telah terjalin dengan baik ini kita bisa bersambung lagi gitu ya Mas Ikram Iya, insya di Allah, tahun insya Allah. depannya. Ya. Dan mungkin ada saran ataupun kalau bisa kritik dan masukan untuk program KPU yang akan menyongsong pemilu tahun 2024 kaitannya khususnya dengan basis teman-teman marginal. Ya. Oke Mas Budi, saya sangat setuju sekali untuk kedepannya harus kita tingkatkan. Artinya langkah-langkah apa, formula apa yang harus kita kemas untuk semuanya bisa berjalan lancar. Ya, yang pertama adalah kita mengadakan pendataan. Maksudnya seperti tahun-tahun kemarin itu pendataan komunitas-komunitas apa atau yang ada di wilayah Klaten. Dari situ kita mencoba menyelam lebih dalam lagi. Oh, karakternya komunitas ini seperti ini. Oh, ini seperti itu. Nanti kan dari situ kita bisa lebih akrab, kita bisa lebih bergandeng tangan untuk mensukseskan pemilu serentak tahun 2024. Ya. Kemudian selain pendataan, kita juga harus pikirkan bentuk-bentuk formula ya, karena tiap komunitas itu beda-beda. Misalkan saja ini yang kemarin dalam waktu pilkada kemarin sama Pak Wandit juga sempat mengadakan kita mengadakan edukasi tentang pemilu. Itu kita mengundang dari baru ini komunitasnya, komunitas tato yang ada di Klaten. Komunitas tato. Iya, kemudian ada lagi komunitas pendongeng, kemudian ada lagi komunitas reok juga kita undang kemarin. Tapi yang baru kemarin itu komunitas motor. Yang paling menarik ini komunitas tato. Artinya dari pendataan tersebut di daerah Klaten ada apa? Nah, nanti kita bentuk formula yang pas untuk ikut turut serta mensukseskan pesta demokrasi tahun 2024. Ya, amin. Ternyata sahabat pemilih ternyata banyak sekali ya apa itu kelompok dari kaum marginal ini. Tadi disebutkan oleh Mas Ikram ada kelompok pendongeng. Ada pendongeng ya Mas Iya, Ikram? pendongeng. Itu pendongeng itu yang seperti apa ya? Pendongeng itu ini bukan pendongeng anak-anak ya. Oh, bukan. Jadi ya, kita mencoba mengangkat dari teman-teman pendongeng itu mengangkat cerita-cerita masyarakat tempo dulu. Nah, dari cerita itu kan bisa kita masukkan edukasi seperti apa. Dan kemasannya sangat menarik, bukan mendongeng aja, itu ada sedikit adegan teaternya gitu. Oh, iya. Oh ya, berarti mungkin sahabat pemilih ada bayangan ya. Tadi pertama dilontarkan sama Mas Ikram itu kelompok pendongeng itu pikiran saya mungkin sahabat pemilih juga itu untuk dongeng anak-anak kecil kayak mau tidur gitu. Ternyata tidak, ternyata semacam kayak teater gitu ya. Ada gerakan gitu ya Mas Ikram. Jadi menceritakan apa saja yang sekarang sudah jarang kita ketemui gitu. Oh iya. Baik, sahabat pemilih juga Mas Ikram tiba di penghujung acara. Mungkin Mas Ikram sebagai narasumber yang ada di sini kaitannya pemilu di mata kaum marginal mungkin ada kesimpulan atau closing statement dari Mas Ikram. Monggo silakan. Ya, oke. Ini terutama buat teman-teman marginal, teman-teman tato, teman-teman pendongeng, teman-teman musik, teman-teman komunitas motor, komunitas yang lain. Inilah tahun 2024 itu adalah salah satu sumbangsih kita yang selama ini dianggap banyak orang itu kita apatis terhadap pesta demokrasi. Kita tunjukkan bahwasanya kita itu kuat, kita itu bisa berbuat, dan kita itu adalah bisa bermanfaat itu. Jadi gitu teman-teman marginal, dan terima kasih yang selama ini sudah bekerja sama dengan
kami mudah-mudahan kegiatan-kegiatan saudara-saudara itu menjadi manfaat dan ternyata teman-teman marginal itu memang luar biasa. Luar biasa. Ya. Baik, sahabat pemilih, sudah selesai telah di penghujung waktu. Terima kasih Mas Ikram telah bergabung di program Dinamis, Dialog Informasi di Hari Kamis. Ya, sama-sama Mas. Lain waktu kita bisa bergabung kembali. Oke Mas, ya mantap ya. Dan juga sahabat pemilih, saya undur diri. Kalau ada salahnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, share, subscribe YouTube KPU Klaten. Selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis bersama KPU Kabupaten Klaten.